Marin pun akhirnya mulai melepas seragamnya dan mulai mengenakan L. Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya. Jumpa lagi dengan saya L di Curhatan L. Teman-teman mohon maaf, alur cerita L kali ini butuh waktu agak lama karena alasan kesehatan. Tapi teman-teman, sekarang L sudah sehat lagi. Oke teman-teman. Yeay. Kali ini L akan membawakan alur cerita kali ini dengan si kaum rebahan R. Kenapa kaum rebahan? Ya karena kamu rebahan terus. Tapi teman-teman, alur cerita L kali ini memang cocok banget untuk kalian yang suka rebahan. Judul dari alur cerita kali ini adalah My Dress Up Darling. Alur cerita ini memang berkisah tentang seorang kaum rebahan, tapi yang tentunya ia bernasib sangat-sangat beruntung. Teman-teman, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk menekan tombol gabung teman-teman untuk mendapatkan alur cerita spesial dari kita berdua. Oke teman-teman, langsung saja ke alur ceritanya. Ini adalah cerita tentang Gojo. Ia adalah si kaum rebahan. Hidup kaum rebahan. Gojo itu memang sangat suka untuk rebahan. Walaupun kadang ia tetap masih pergi ke sekolah, tapi hobi nomor satu adalah rebahan dan bermimpi untuk menjadi seperti kakeknya. Siapakah kakeknya Gojo itu? Ia adalah seorang pembuat boneka tradisional yang terkenal. Oleh karena itu, Gojo itu sebetulnya berlatih walaupun dalam dunia imajinasinya, tapi ia berlatih dengan keras untuk menjadi pembuat boneka ternama seperti kakeknya. Gojo memang sangat-sangat introvert. Ia bahkan tidak suka banyak-banyak ngobrol dengan orang-orang di sekitarnya. Gojo pun tidak punya teman, walaupun ia selalu bilang pada kakeknya, tenang saja, aku punya teman. Tapi saking introvertnya, Gojo hanya punya satu cinta pertama, yaitu pada boneka Cina ini. Nih bonekanya nih kayak gini. Cantik nggak R menurut kamu? Ya enggak lah, itu boneka. Nah, tapi itu cantik. Lihat nih mukanya, dilihat lagi nih mukanya sekali lagi. Teman-teman semua, pernah nggak sih kalian itu jatuh cinta pada tokoh anime kesayangan? Kalau L sering banget. bahkan kadang-kadang pernah sih terlintas kan, gimana sih rasanya untuk mengejar satu tokoh anime. Nah, ini adalah Marin. Marin ini adalah teman sekelas Gojo. Gojo selalu membayangkan kehidupanku dengan Marin berbeda banget ya, 180 derajat rasanya. Dia orang yang betul-betul berbeda dengan aku. Sambil melamun dan melihat Marin. Namun tiba-tiba takdir mempertemukan mereka. Tiba-tiba saja boneka Hina, kesayangan Gojo ini hampir terjatuh dan terlihatlah oleh Marin. Dari situ mereka mulai bertemu dan ngobrol. Ternyata tanpa disangka-sangka, Marin pun juga menyukai boneka Hina punya Gojo. Bahkan menurut Marin tidaklah aneh kalau kamu sebetulnya jatuh cinta dengan bonekamu sendiri. Memang cantik. Namun bukan hanya itu. Dari obrolan mereka, akhirnya Marin pun mengetahui kalau Gojo yang sangat-sangat pendiam dan introvert itu sebetulnya ia adalah penyuka seni. Penyuka sesama. Penyuka seni. Oh, seni. Ya, Marin pun tenang, dia masih diri lihat Marin. Akhirnya Marin pun menceritakan tentang obsesinya untuk menjadi cosplayer terkenal. Marin mulai menceritakan tentang keinginannya untuk menjadi si Suku-chan dari game Slippery Girls 2. Game ini bukan game sembarang game teman-teman. Di game ini tentunya kamu akan menjadi cowok yang dikelilingi oleh para ciwi. Dan bukan hanya itu, untuk menebut hatimu, para ciwi itu harus tentunya punya kelebihan. Dan ini bisa dilihat sedikit sekilas tentang si Suku-chan dan kelebihannya. Dan teman-teman bisa lihat ya, si Suku-chan ini memang cantik dan cute, tapi bukan kecantikan dan kecutannya itu di sini yang bisa memenangkan game Slippery Girls 2 ini. Si Suku-chan itu bahkan rela dipakaikan collar tentunya oleh sang master, dan ia rela melakukan apapun, bahkan gaya-gaya gendut yang apabila dilakukan mukanya akan terlihat seperti ini. Jadi dia tipe yang sangat-sangat kuat nih teman-teman ceritanya. Mungkin kalau game gacha ini tipe SR. Kuat banget. Dan Marin ingin menjadi tokoh yang seperti ini.
Waktu mendengar cerita Marin, tentunya Gojo sangat-sangat kaget. Hah, ternyata kamu suka yang tipe kuat seperti ini. Dan apalagi Slippery Girls 2 ini sebenarnya kayak game cowok, tapi ternyata ada cewek juga yang suka memainkannya. Akhirnya mereka mulai bertukar hobi masing-masing dan mulai saling mengenal. Marin pun akhirnya mulai melepas seragamnya dan mulai mengenakan kostum Shizuku-chan yang sudah ia kerjakan. Gojo sangat-sangat kaget. Ia yang biasanya bermimpi aja nggak pernah untuk melihat pemandangan ini tiba-tiba dapat undian berhadiah kayak gini, teman-teman. Rasanya yang dirasakan Gojo saat itu betul-betul sudah ada di awang-awang tingkat 9. YR, jangan niatin Marinnya terus dong. Masa aku ngeliatin Gojo kan jadi gitu. Kan udah setipe penyuka sesama. Ya iya, dan seperti R, pandangan Gojo betul-betul tidak bisa lari dari bagian ini. Tapi bagiannya nggak bisa dikasih lihat ya guys. Memang Shizuku-chan itu ceritanya tipe kuat yang akan melakukan apapun demi cintanya kepada sang master. Memangnya kalian kalau menjadi masternya Shizuku-chan, apa nih yang akan kalian lakukan pada Shizuku-chan? Silakan menjawab masing-masing di kolom komentar. Akhirnya dengan bujukan dari Marin, akhirnya Gojo pun setuju untuk membantunya membuat kostum Shizuku-chan dan mewujudkan impian Marin menjadi cosplayer terkenal. Di hari Sabtu, akhirnya tiba-tiba saja Marin datang ke tempat Gojo untuk melakukan pengukuran dan ia mulai lagi melepas satu persatu. Gojo pun sempat tidak ingin mengukur Marin karena untuk mengukur ternyata agar bisa pas, memang yang diukur itu harus tanpa busana. Gojo pun tadinya ragu ingin mengukur Marin. Ia sudah bilang pada Marin kalau ia kayaknya nggak bisa dia ngelakuin ini. Dan tibalah saatnya Gojo mengukur Marin. Karena Marin bilang, tenang, aku sudah mempersiapkan ini, pakaian mandiku, supaya kamu bisa mengukurku dengan nyaman. Teman-teman, ini sebetulnya pakaian mandinya Marin. Tapi kalau teman-teman ingin melihatnya, langsung pencet tombol join. Lanjut lagi. Gojo kemudian mulai mengukur Marin dari bagian yang mudah dulu, tangan, kaki, pinggang, bagian-bagian yang terlihat lebih mudah. Sampai akhirnya Gojo harus mengukur bagian yang tersulit untuknya. Walaupun kalau untuk kita semua ini bagian yang paling menyenangkan untuk diukur. Kalian tahu bagian apa itu? Susu. Susu. Ngapain ukur susu? Tapi ya iya, memang bagian. Tibalah saat Gojo mengukur bagian yang terpenting itu. Nih lihat ya, tangan Gojo udah gemeteran. Tapi akhirnya Gojo pun berhasil mengukur bagian tersulit ini, walaupun dengan perjuangan yang luar biasa. Keesokan harinya, Gojo pun kembali bertemu Marin di sekolah. Namun kali ini, mungkin karena mengukur bagian-bagian penting kemarin itu, Gojo memiliki sedikit ketertarikan dengan Marin. Namun karena Marin sangat populer, Gojo pun jadi ragu untuk mendekatinya. Bahkan sempat ada bisik-bisik dari teman-teman Marin kalau, masa iya sih mereka udah jalan bareng sekarang? Dan Gojo pun sepertinya merasa terganggu oleh bisik-bisik itu dan mulai menjauhi Marin. Namun tiba-tiba saja Marin tidak melepaskan Gojo begitu saja. Marin itu agresif, teman-teman. Sepulang sekolah ia pun langsung mengejar Gojo kemana-mana. Bahkan Gojo sudah berusaha sembunyi dari Marin, tapi Marin tetap mengejarnya dan mengajaknya pergi berbelanja untuk keperluan kostum. Gojo pun menjelaskan, aku gak ingin teman-temanmu berpikir macam-macam tentang kita. Kata Marin, apa salahnya? Kita kan teman. Tapi kan mereka mikir macam-macam. Namun Marin tetap saja mengajak Gojo untuk pergi berbelanja bersama. Ia bahkan menarik Gojo untuk menemaninya pergi berbelanja. Ternyata Gojo yang sangat-sangat teliti dalam memilih barang betul-betul membantu Marin. Ia bahkan tahu warna rambut Shizuku-chan yang dikira hitam tapi ternyata hitam keunguan. Betul-betul Gojo itu memiliki perhatian terhadap setiap detil Shizuku-chan yang sepertinya terlewat dari Marin. Gojo pun tahu bahan kain apa yang bagus digunakan untuk membuat kostum dan mana yang kurang baik. Pengetahuan Gojo itu bahkan betul-betul membantu Marin yang selalu membeli barang yang salah. Marin pun bilang pada Gojo, aku selalu membeli barang yang salah, tapi dengan kehadiranmu, aku bisa memilih barang yang tepat, seperti apa yang aku butuhkan. Dan saat itu Gojo pun mulai merasa dirinya dibutuhkan.
Marin pun betul-betul menghargai usaha Gojo yang ikut memainkan game Slippery Girls 2, di mana teman-temannya biasanya hanya iya-iya aja tapi nggak ada yang mau memainkannya. Hanya Gojo yang mau memainkannya demi membuat kostum yang sempurna untuk Marin. Oke teman-teman, segitu saja alur cerita dari L kali ini. Apabila teman-teman menyukai alur cerita dari L kali ini, jangan lupa untuk menekan tombol like-nya ya teman-teman. Dan apabila teman-teman belum pernah mensubscribe, silahkan ditekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya untuk dapatkan notifikasi dari kita berdua. Dan alur-alur cerita yang tentunya menarik. Sekian dari kita. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung kita hingga sampai pada saat ini. Saya doakan supaya teman-teman selalu sehat. See you.